Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan membahas mengenai sejumlah informasi yang akan menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, debat Capres-Cawapres tahap kedua kembali akan digelar KPU. Debat putaran kedua ini akan menampilkan 3 calon wakil presiden. Layaknya debat pertama yang digelar pekan lalu, dalam debat kedua, publik akan melihat 3 cawapres beradu gagasan di panggung debat. Debat kedua akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang dan mengusung tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan, APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Lantas siapa yang akan unggul? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber Sapa Sulsel di Kompas TV. Ada Firdaus Muhammad, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Pak Firdaus Muhammad ini juga merupakan pengamat politik sekaligus akademisi dari UIN Alauddin Makassar. Pak, kalau kita berbicara soal debat paslon Cawapres dan juga Capres 2024 mendatang. Kalau kita lihat Capres debat kemarin ini, banyak kontroversi dan masih banyak dibahas nih di media massa. Artinya ini masih hangat sampai sekarang. Bagaimana Anda melihat konsep nanti perdebatan Cawapres yang akan digelar pekan ini, tepatnya 22 Desember nanti? Terima kasih. Debat pertama seperti memang yang diharapkan itu menjadi tontonan yang sangat menarik. Jadi kalau saya itu melihatnya justru di luar dari ekspektasi. Tadinya tuh kita mengasumsikan jangan-jangan ini nanti normatif. Ternyata sangat hidup suasananya. Tentu ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi memang penantian publik tentang debat ini itu menjadi sangat penting. Jadi saya kira ini banyak elemen-elemen masyarakat itu yang nobar. Nah, masyarakat itu sebenarnya ada beberapa klasifikasi. Ada yang memang pendukung. Jadi sebenarnya dia itu justru sudah melihat, jadi bagaimanapun suasana debat, dukungannya tidak berubah. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang bisa saja beralih, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Yang kita harapkan itu justru di pemilih pengambang, swing voters. Jadi ada sekian persen, sekitar 20 lebih persen itu sebelum debat ya, itu pilihannya. Kalau misalnya dari Litbang Kompas, kalau nggak salah itu masih 28% sekian, itu belum menentukan pilihan. Nah, kelompok inilah sebenarnya yang lebih disasar. Bagaimana meyakinkan mereka untuk menentukan pilihan. Nah, di debat pertama itu yang menariknya adalah misalkan suasana debat ada, hidup. Nah, sehingga antara satu dengan yang lain dibahas sampai hari ini. Terus orang membahasnya, membicarakannya. Jadi bukan hanya pada masa debatnya, tetapi setelah itu masyarakat dengan berbagai argumen-argumen melihat masing-masing kandidat. Kalau saya mau mengumpamakan seperti sajian makanan, debat itu menyiapkan semua menu sehingga orang boleh dikatakan terpuaskan. Ya, dengan sajian itu. Ada yang gayanya Anies, mulai dari fashionnya, gesturnya, lalu kemudian retorikanya sendiri. Nah, itu ada penilaian masyarakat tuh itu. Lalu kemudian gaya Prabowo. Nah, Prabowo juga menampilkan bahasa tubuh yang beda, pakaian yang beda, retorika yang beda. Sehingga ada sajian-sajian ini berbeda satu dengan yang lain, termasuk dengan Pak Ganjar. Jadi kita tidak melihat kesamaan yang persis sama, masing-masing ada diferensiasinya. Nah, karenanya ini menjadi menarik karena orang bisa menentukan pilihan. Jadi orang puas dengan tergantung seleranya masing-masing. Karenanya kita tidak bisa mengasumsikan bahwa siapa yang lebih unggul. Karena ini kan subjektivitas penonton. Masing-masing penonton memiliki simpulan-simpulan. Sehingga scoringnya, penilaian itu ada di masing-masing masyarakat. Pak, kalau kita berbicara soal debat Capres
minggu lalu dan masih hangat sampai sekarang. Ya. Itu kan temanya berbeda, terus kemudian yang berdebat merupakan calon presiden. Nah, untuk minggu ini kan yang berdebat adalah calon wakil presiden dengan tema berbeda pula. Nah, apakah memang berpatokan pada debat minggu lalu, apakah nanti akan berlangsung dengan seru seperti minggu lalu atau seperti apa Bapak melihatnya? Saya kira keseruannya kurang lebih sama, ya, karena pemainnya udah beda, gelanggangnya sama, tetapi pemainnya beda. Misalnya kalau presidennya, capresnya yang maju, paling kita akan melihat lagi bagaimana keseruan seri kedua, jilid kedua. Misalnya penguasaan materi, lalu kemudian apakah terjadi perdebatan-perdebatan dengan ada spontanitas-spontanitas yang sangat menghibur masyarakat. Tetapi di kedua ini sama halnya dengan yang pertama, ada penantian, ada ekspektasi masyarakat bahwa bagaimana misalnya Muhaimin Iskandar dari nomor 1 itu memberi argumen-argumen dan penguasaan tentang tema. Dan penguasaan tema itu kan lebih pada penguatan data. Ya, fatal kalau yang berbicara itu dengan satu tema lalu kemudian datanya tidak valid. Begitu juga dengan Gibran. Gibran orang sangat menantikan karena Gibran membawa profil yang berbeda dari yang lain. Dia milenial, anak presiden, punya pengalaman di pemerintahan, tetapi bagaimana dia membandingkan, menyandingkan dengan Muhaimin Iskandar yang pernah di legislatif, lalu kemudian pernah di menteri, ketua partai, itu. Jadi penguasaan terhadap semua tema, Muhaimin dianggap sudah mumpuni. Nah, sekarang Gibran bagaimana? Itu misalnya kemampuannya. Karena orang masih minim pengetahuan terhadap bagaimana elaborasi dari seorang Gibran di dalam penguasaan terhadap materi, terutama kaitan dengan retorika. Jadi bagaimana memahami pertanyaan, menjawab pertanyaan, lalu kemudian apakah jawabannya itu kemudian sesuai dengan harapan masyarakat. Nah ini. Yang ketiga adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud itu sangat menguasai keahliannya, profesor dalam bidang hukum. Dan sepak terjangnya dia dipertanyakan lagi, seorang Mahfud. Tetapi bagaimana Pak Mahfud kemudian bisa keluar dari keahliannya lah seperti itu, yang misalnya harus bicara infrastruktur, harus bicara tentang ekonomi, dan sesuai dengan tema, bagaimana beliau bisa menguasai yang selama ini selalu diidentikan dengan penguasaannya di bidang hukum. Nah, jadi di sini adalah harus diuji lagi kemampuan wawasan dari masing-masing cawapres yang nanti akan berdebat. Yang menarik tentu adalah dari segi yang dinantikan orang ketika terjadi semacam adu gagasan. Dari adu gagasan itu yang diharapkan misalnya spontanitas. Dan itu yang menjadi nilai, bisa menjadi nilai plus, tapi juga kalau tidak tepat bisa menjadi nilai minus. Nah, misalnya katakanlah Prabowo itu nilai entertainnya misalnya ada kata sorry gitu kan. Orang tidak pernah menduga gitu. Belum lagi yang gesturnya kan. Tangannya. Nah, itu sebenarnya kalau saya kembali lagi bahwa ini adalah tontonan bagi publik yang kemudian menjadi ajang tontonan untuk menentukan nanti pilihannya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengukurnya dari perspektif kita secara subjektif bahwa nomor 1 lebih unggul dari nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 lebih unggul dari nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3 lebih unggul dari yang lain. Itu tidak. Tetapi masing-masing orang akan melihat. Nah, dan hal yang menarik lagi karena ini kan ditonton oleh ratusan juta masyarakat Indonesia, yang mana mereka nanti akan terlibat. Ya, kalau kita misalnya hanya penonton bola, itu kan lebih memainkan emosi kita. Tapi kan hanya sebatas itu. Tetapi kalau dalam debat ini, kontestasi ini, tentu masyarakat nanti akan memiliki pemahaman
lalu kemudian dari situ ada dorongan menentukan pilihan yang mana. Menurut Anda, tema mana yang paling dikuasai oleh ketiga masing? Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya. Pak Firdaus, kalau kita berbicara soal debat Capres dan Cawapres ini kan tidak akan ada habisnya nanti hingga nanti pemilihan di Februari 2024 mendatang. Kalau untuk debat Cawapres seperti terbagi di 6 segmen dengan 6 tema berbeda seperti ekonomi, terus kemudian juga keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBD, APBN, infrastruktur, dan juga perkotaan. Ini nanti masing-masing makanan andalan mereka ini di tema seperti apa, dan akankah kita lihat Gibran pada Cawapres ini, debat ini akan irit bicara atau seperti apa? Pandangan Pak Firdaus. Oke, makasih. Jadi ini tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, artinya dari tontonan ini orang menuntun, orang akan nanti menentukan pilihan yang mana. Nah, terkait dengan penguasaan materi debat, sesuai dengan topik-topik yang sudah ditetapkan oleh KPU, itu pertama mereka semua sudah memiliki pengalaman, ya, sehingga dengan ada pengalaman tentu ada pemahaman mereka merefleksikan. Kalau bicara pajak, nah, mereka mengerti tentang pajak, tentang ekonomi, investasi. Jadi ini memang menjadi penting ketika orang yang akan menduduki jabatan itu adalah orang yang memiliki pemahaman dan pengalaman. Pengalaman ini menjadi penting. Sebab dari situlah akan direfleksikan. Bagaimana biasa orang hanya menguasai materi-materi, teori-teori, ya. Tetapi di lapangan kadangkala berbeda. Nah, bagaimana mereka mengambil kebijakan? Apa program mereka terhadap misalnya pendapatan pajak, lalu kemudian pengelolaannya. Karena ini kan menjadi sumber kekuatan ekonomi. Lalu kemudian investasi. Investasi itu nanti juga akan dilihat siapa yang dominan. Apakah investor yang dari luar, yang kemudian penguasaan tentang negara tertentu misalnya. Atau misalnya bagaimana mendatangkan investor. Bagaimana memberi pelayanan kepada investor terkait dengan administrasi yang sebagainya, yang kadangkala menjadikan investor itu menahan diri atau membatalkan kerjasama karena persoalan birokrasi misalnya. Adakah pelayanan-pelayanan khusus tanpa mencederai aturan-aturan kita tetapi tidak mempersulit misalkan. Itu kan soal kebijakan. Nah,
karena mereka ini punya pemahaman dan pengalaman, saya kira justru di sini akan teruji. Ya. Jadi saya kira terpenting juga ya adalah kaitan dengan adanya tim. Sehebat apapun orang, ya, apalagi kalau panggungnya seperti ini, karena ini kan persoalan psikologi juga. Kita mau jadi tontonan begitu banyak orang, itu kan kita bisa nervous, dan ketika nervous itu mempengaruhi cara berpikir kita, ya. Nah, tentu dari semua kandidat ini itu sudah dibekali oleh tim mereka. Jadi ini kan ada di coaching gitu, atau ada briefing gitu. Mereka pasti diinjeksi data-data. Nah, kalau misalnya data yang dari tim itu salah, itu kan fatal. Atau mereka salah mentransfer bahasan dari tim. Nah, makanya ini kan harus ada kerjasama yang baik, kemampuan dari cawapres ini, kandidat ini dengan tim berkoordinasi memberikan data. Jadi sehingga dengan demikian siapapun nanti ditanya apapun itu bisa nyambung ketika mereka sudah memiliki wawasan. Bahkan misalnya Gibran, apakah Gibran irit bicara? Itu boleh jadi dia irit untuk jangankan Gibran, Pak Prabowo, Pak Ganjar misalnya, kadang-kadang dikatakan masih ada waktu, belum mengatakan cukup. Karena kita berbicara itu tidak hanya mengkalkulasi durasi, tetapi juga yang terpenting adalah jangan sampai ada diksi, narasi yang justru menjadi panjang dan ketika belum sampai pesannya tiba-tiba di-cut, itu justru membahayakan. Jadi lebih baik kita itu bicara durasi misalnya 2 menit, tapi baru 1 menit, tapi pesannya sudah sampai, itu lebih bagus. Berbicara soal debat Capres dan Cawapres, bagaimana mereka menjawab pertanyaan satu sama lainnya. Kalau kita berpatokan pada debat Capres minggu lalu, soal komentar Anies terhadap putusan MK, walaupun masih sesuai dengan tema yang dibawakan, yang ditetapkan oleh KPU untuk debat Capres minggu lalu, itu di satu sisi dianggap sebagai serangan secara personal kepada Pak Prabowo, dan karena meloloskan Gibran nih sebagai Capres pada pemilu 2024. Untuk tema kali ini, kira-kira apakah ada celah juga untuk saling serang antar kandidat atau seperti apa Anda melihatnya? Tentu ini berbeda karena pemainnya beda. Nah, bisa saja kan yang dilakukan Anies kemarin itu apakah teragendakan. Maksud saya teragendakan itu dari timnya bahwa ini bagaimana caranya nanti isu ini harus masuk, misalnya. Lalu kemudian boleh jadi itu spontanitas, atau justru karena ini pemainnya beda. Jadi Anies pun kalau di debat berikutnya belum tentu melakukan hal yang sama, karena kalau dari tim mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dari segi elektoral. Maka kemudian kalau yang pasangan baru ini tentu belajar banyak dari perdebatan yang pertama. Karena nanti juga pasti mereka, misalnya Muhaimin, itu tidak mau berpendapat yang berseberangan misalnya dengan Anies. Gibran tidak mengambil sikap yang berbeda dengan Prabowo. Begitu juga dengan Pak Mahfud, pasti mendukung pendapat dari Pak Ganjar. Nah, tentu ini sebenarnya sangat terikat, masing-masing kandidat itu harus bicara apa. Karena kalau kita bicara normatif, tidak terlalu asik untuk ditonton. Betul. Terlalu frontal bisa menjadi bumerang. Membahayakan. Makanya itu lebih situasional sesungguhnya. Suasana kebatinan nanti ketika terjadi debat seperti apa. Berarti semua berusaha untuk cari aman dalam menjawab pertanyaan. Iya, sebenarnya kan publik sudah bisa memberi penilaian. Misalnya Muhaimin itu seperti apa. Boleh jadi Muhaimin yang dianggap hebat selama ini, tetapi justru tidak memuaskan jawabannya. Boleh jadi seperti itu. Gibran yang tadinya dianggap bahwa dia hebat menguasai ini karena punya pengalaman, ternyata juga tidak. Pak Mahfud yang akademisi, yang juga praktisi, birokrat gitu, tetapi juga bisa saja apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Atau sebaliknya,
ada kandidat yang tadinya dianggap tidak memahami soal itu, ternyata dia fasih sekali bicara. Nah, itu. Jadi memang ini menjadi momen yang sangat dinantikan. Ya. Kalau debat pertama, orang akan melihat lagi bagaimana kehebatan Anies, Prabowo, Ganjar untuk berdebat. Ya. Mereka sudah punya pengalaman. Ya. Ya. Jadi ibaratnya hanya pengulangan. Persoalan materi, mereka juga kan sudah punya pemahaman, pengalaman, ditambah lagi dari adanya tim. Jadi berarti tiga debat ini Cawapres ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat. sangat ditunggu, kita sangat menunggu. Merupakan perdana mereka juga untuk Iya. tampil saling melempar tanya jawab satu sama lain. Pak Firdaus, kita break lagi. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya. Pak Firdaus, kita lanjut soal debat Capres dan juga Cawapres. Ini kan tidak lepas dari konsep yang diusung oleh KPU, bagaimana agenda setting yang mereka atur dalam format debat Capres dan juga Cawapres kali ini. Kalau kita berbicara soal format dan juga konsep, menurut KPU ini tidak berubah formatnya dengan format yang dilakukan konsep pada Capres minggu lalu, tidak berubah dengan debat Cawapres minggu ini. Bagaimana Anda melihat konsep yang diusung oleh KPU? Kalau konsepnya kita setuju. Misalnya ada panelis kemudian mengambil pertanyaan. Terus ternyata kan dari beberapa pertanyaan itu pertanyaan yang muncul bagian mana A, B, C gitu. Kebetulan saya punya pengalaman juga menjadi panelis, misalnya di Pilgub, Pilwali atau pemilihan bupati. Kita tuh biasa mencari format. Nah, jadi sebenarnya itu banyak sekali pertanyaan, tapi kan tidak semua bisa ditanyakan. Tapi tematik. Nah, jadi saya perhatikan dari panelis sudah cukup bagus, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari moderator juga sudah cukup bagus. Lalu kesigapan dari kandidat atau capres itu juga sudah cukup bagus. Hanya saja catatan saya adalah suasana forum. Jadi rasanya kayak sempit sekali. Nah itu, sempit. Desainnya bagus, melingkar begitu, interaktif. Hanya saja terlalu sempit rasanya. Kita saja melihatnya, apalagi yang ada di situ. Kemudian juga
soal moderator, ini seringkali terjadi yang seperti itu. Memang dalam ruangan itu ribut karena mereka yang berada dalam ruangan. Tapi kita ini yang nonton hanya lihat lewat TV, itu suara yang riuh itu tidak terlalu kedengaran. Kita tahu ada sorak-sorai, tetapi tidak terlalu mengganggu kita. Tapi yang mengganggu adalah ucapan moderator yang justru minta menenangkan. Tolong tenang Ibu, tolong tenang, ada waktunya nanti, tolong tenang. Justru itu yang suara yang masuk di kita, justru itu yang mengganggu kita. Saya kira jarang ada tontonan politik yang semenarik seperti ini orang nantikan dan setelah itu orang bicarakan. Oke. Jarang nih tontonan politik yang disediakan oleh KPI yang dijelaskan oleh Pak Firdaus dengan konsep sedemikian rupa, berarti ini harus dibuat agar lebih luas, lebih selasa lagi, baik untuk formatnya dan juga penonton. Kalau kita berbicara lagi soal debat yang akan terjadi ya pada Jumat 22 Desember mendatang yang dilakukan oleh calon wakil presiden dari masing-masing paslon. Ini kan banyak juga kontroversi Pak Firdaus yang mengatakan bahwa debat cawapres itu tidak terlalu penting karena posisinya di pemerintahan wakil presiden itu tidak terlalu strategis atau tidak terlalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Bagaimana Anda melihat pandangan ini? Yang pasti ini saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa membebani bahwa debat ini cukup yang handal adalah 01, 02, 03 hanya pada capresnya. Tetapi cawapres juga punya peran besar. Jadi karena ini satu paket, ya. Jadi kita sebenarnya ibarat suami istri, suami itu nggak bisa menafikan kontribusi istri. Istri juga sangat membutuhkan kedudukan suami. Seperti itu halnya juga pasangan capres cawapres ini, jangan mengabaikan posisi wapres. Nah, terutama dalam proses kontestasi elektoral. Karena boleh jadi ada orang memilih itu bukan pilih nomor satunya, tapi dia pilih nomor duanya. Ada bisa sentimen gitu. Karena ini juga kan orang pasti melihat orang seperti Muhaimin, apakah kurang? Banyak. Ketua-ketua partai itu banyak gitu. Tapi kenapa Muhaimin misalnya? Tentu ada pertimbangan dari partai pengusungnya. Nah, begitu juga Gibran. Kita tidak pernah, bagi saya ini kan juga kejutan. Seperti hanya dulu Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi 02, Gibran ini tidak pernah diprediksi, tidak disurvei. Nanti disurvei belakangan setelah dia pasca MK, gitu kan. Nah, ini kejutan, sehingga orang tidak banyak berpikir siapa Gibran. Nah, kenapa bisa Gibran? Tentu ada kalkulasi-kalkulasi dari potensi elektoral yang dimiliki oleh Gibran, yang dihitung oleh para elit-elit ketua-ketua partai. Kenapa bukan Airlangga misalnya, kenapa bukan Zulkifli Hasan yang jelas-jelas punya ketua partai, nama juga, atau AHY misalkan. Tapi kenapa Gibran yang bukan orang partai? Ya. Tetapi tentu pemilihan Gibran itu karena dia dianggap memiliki potensi elektoral yang bisa membackup 01. Oke. Berbicara soal wakil dan calon presiden, berarti ini harus saling melengkapi dan ini harus menjadi tekanan kepada masyarakat bahwa jangan hanya melihat presidennya atau calon presidennya saja, tetapi juga melihat dari calon wakil presiden. Terakhir singkat Pak Firdaus kepada penonton pemula yang baru mau memilih tahun ini, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka perhatikan pada debat cawapres yang akan datang? Singkat saja, silakan. Kita mengharapkan mereka itu lebih melihat pada substansi, ya, apa yang mereka bicarakan, lalu kemudian mereka menentukan pilihan. Jadi jangan terpengaruh pada orang lain bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda dengan menonton itu tentu sebenarnya sudah memiliki pilihan, dan itu menjadi pemilih yang rasional. Jadi rational choice. Kita harapkan pada pemilih milenial terutama itu memilih karena memang ada pilihannya, bukan dia dimobilisasi, bukan diarahkan ikut-ikutan, money politik dan semacamnya atau tekanan, ancaman, tetapi dia merdeka untuk menentukan pilihannya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Kita sangat berharap pemilih milenial itu murni menyuarakan suaranya untuk penguatan demokrasi tanpa terpengaruh tekanan-tekanan eksternal,
karena masa depan demokrasi ada di tangan milenial hari ini. Masa depan demokrasi ada di tangan milenial hari ini. Jadi bagi kamu saudara pemilih milenial, silakan saksikan debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023 mendatang dengan memilih dan juga menganalisa agar menjadi pemilih yang rasional seperti yang dijelaskan oleh Pak Firdaus. Terima kasih, Pak Firdaus sekali lagi atas waktunya sudah hadir di tengah-tengah kita di Sapa Sulsel Kompas TV. Saya Gufran Lawataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.